Kamu menyuruh saya untuk menyerahkan hak asuh atas diri Intan. Buktikan kalau kamu betul-betul menyayangi Intan. Saya memang menyayangi Intan. Makanya saya tidak mau menyerahkan Intan sama Jenny. Apa bukti itu kurang cukup? Kalau kamu tidak mau menyerahkan Intan, Jenny tidak akan menjadi donor buat Intan. Kalau kamu betul-betul menyayangi Intan, kamu pasti rela melakukan apa saja untuk menyelamatkan Intan. Ya Allah. Teganya kalian memberikan persyaratan seperti itu pada Miranti di saat mendesak seperti ini. Harap Ibu mengerti, ini semua demi kebaikan Intan sendiri, Bu. Saat ini Intan sedang butuh pertolongan secepatnya. Bagaimana kalau Miranti tidak mau memenuhi permintaan kalian? Kalau Miranti tidak mau memenuhi permintaan kami, itu tandanya Miranti tidak betul-betul mencintai Intan, Bu. Berarti dia egois memikirkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan Intan. Bu, kalau Miranti ingin benar-benar menyelamatkan Intan, Miranti pasti menerima persyaratan dari kami, Bu. Jadi kamu tidak mau menolong Intan sebelum Miranti memberikan hak asuhnya Intan pada kamu, begitu maksud kamu, Jen? Bukan begitu, Bu. Ibu harus mengerti perasaan saya sebagai seorang ibu. Saya sayang Intan, dan saya ingin menunjukkan kalau saya ini ibu yang baik. Kalau saya ini mampu mendidik Intan, Bu. Seorang ibu akan melakukan apapun untuk menyelamatkan nyawa anaknya, Jenny. Demi masa depan Intan, Bu. Apa artinya Intan hidup kalau hanya menjadi anak yang durhaka nantinya? Apa kamu bilang? Sabar, Bu. Sabar. Kamu tidak berhak bicara seperti itu. Intan cucu saya tahu lebih banyak daripada kamu. Bu, Pak, hati-hati kalau berbicara sama ibu. Saya takut keadaan ibu kan sekarang lagi tidak fit dan perasaan ibu masih sensitif, apalagi keadaan seperti sekarang. Saya lakukan ini demi kamu. Saya ingin membela hak kamu sebagai seorang ibu, membahagiakan kamu. Ini kesempatan kita untuk mendesak Miranti, Jen, supaya Intan bisa hidup bersama kamu. Ya, saya mengerti, Pak. Tapi apakah saya harus menunda untuk menolong anak saya sendiri, Intan? Percayalah, Jen, Miranti pasti menyerah. Dia nggak akan mengorbankan nyawa Intan. Dia hanya perlu waktu, Jen. Sampai kapan kita menunggu Miranti, Pak? Saya takut kalau kita terlambat untuk menolong Intan. Saya tidak mau menyerah. Saya harus mempertahankan Intan. Tapi apa gunanya saya bersikeras kalau emang akhirnya Intan tidak tertolong? Toh juga saya akan tetap kehilangan dia. Memang Jenny satu-satunya orang yang bisa menjadi donor buat Intan. Halo? Ya, tolong sambungkan saya dengan pengacara Hari. Terima kasih. Yang penting Intan harus diselamatkan lebih dulu. Setelah itu, saya akan mencari jalan untuk mengambil Intan kembali.
Kamu nyari apa sih, Jo? Aku mau cari kado buat teman aku. Oh, temen aku juga kan sih? Bukan sih, dia teman aku waktu SMP. Oh, Ih, yang ini lucu nggak? lucu. Lucu ya? Lucu. Bentuknya juga unik sih. Iya. Ahem. Sah. Yang jalan-jalan berdua ngajak-ngajak nih ya. Enggak, gue cuma nemenin Yola nyari kado buat temennya. Ntar gue mau nonton. Kalian berdua mau ikut nggak? Yol, Ya udah, gue ikut deh. Thanks ya, Sa. Untuk kali ini gue yang traktir, tapi untuk next time lo berdua harus traktir gue. Ya udah, kalian tunggu sini ya. Gue beli tiket dulu ya. ya udah. Gue akan kasih tunjuk Intan supaya dia tahu rasa. Kalau gue juga bisa ngedapetin Rio. Kalau soal saya sama Yola sih kecil. Waktu Niko telepon, ibu ada di sana. Kenapa ibu diem aja? Saya benar-benar kecewa sama ibu karena ibu tidak membela saya. Berarti ibu menyetujui rencana mereka untuk merebut Intan. Ibu tidak bela siapapun. Yang ibu inginkan hanya satu, kesembuhan Intan. Dan ibu akan lakukan apapun untuk kesembuhan Intan. Miranti, ibu harap kamu juga melakukan hal yang sama. Kalau memang itu jalan terbaik untuk menyelamatkan nyawa Intan, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Saya cuma berpikir tentang perasaannya Intan aja. Pasti dia nggak akan setuju. Karena dia begitu membenci Jenny. Dan ibu tahu pasti akan hal itu. Kita harus bisa memberikan pengertian kepada Intan. Semua ini kita lakukan demi Intan. Yo, Sah. Yola mana? Yola lagi kasir. Mudah-mudahan kalian berdua nggak merasa terganggu ya sama kehadiran gue. Ya enggak lah. Kan makin rame makin seru. Lo kenapa sih, Sa? Aduh, yo, perut gue sakit nih yo. Gue mesti minum obat dalam waktu 30 menit. Kalau nggak, Lo bawa obatnya nggak? obatnya ketinggalan di rumah. Terus gimana dong nih? Yuk, Ayo. tolong antar gue pulang ya. Ayo. Umi pulang aja. Intan berani kok sendiri. Umi lebih senang di sini, Tan. Umi ingin menghabiskan waktu lebih banyak dengan kamu. Emangnya Intan udah mau mati ya? Intan, Umi nggak usah sedih. Justru Intan malah seneng kalau Intan mati. Nanti kan Intan bisa ketemu papa. Tan, Intan harus yakin insya Allah Intan akan sembuh. Intan harus punya semangat. Ya udah deh, Intan mau tidur dulu ya. Mudah-mudahan nanti ketemu papa. Ya Allah, janganlah ambil nyawa Intan. Jangan pisahkan dia dari saya mohon. Berilah dia kesempatan, ya Allah. Perjalanan hidupnya masih panjang. Aduh, syukur deh yo. Lo bikin gue jantungan aja, Sa. Sorry. Makasih ya yo, lo udah anterin gue sampai ke rumah. Kalau nggak ada lo, gue nggak tahu deh bakalan kayak gimana. Sebentar ya. Halo? Yo, kamu di mana sih? Kok kamu tiba-tiba ngilang gitu aja? Sorry, Yo. Tadi ada keadaan darurat banget. Keadaan darurat? Apa sih maksudnya? Tadi Sasa mendadak sakit. Dan dia minta aku anterin pulang. Aku jemput sekarang ya? Nah, nggak usah deh. Lagi pula kalau saya kamu balik sini, percuma aja. Soalnya aku udah kemalaman. Halo? Halo? Duh, gue jadi gak enak sama lo yo. Gara-gara gue, si Yola jadi marah. Yaudah, biar gue yang jelasin sama Yola ya. Wah, sebel. Gak ada Intan, tapi tetep aja ada halangannya. Loh, kok udah pulang? Nggak jadi nontonnya? Acara nonton filmnya batal mah, nggak jadi.
Bukannya kamu pergi sama Rio? Iya, tapi mendadak tiba-tiba muncul cewek pengganggu mah. Siapa? Intan. Bukannya Intan sakit? Bukan Intan, tapi temennya, Sasa. Udah, Yola, kamu kan belum makan. Makan dulu ya, sayang. nggak mau ah. Ya Allah, sembuhkanlah Intan dari segala penyakitnya, ya Allah. Dan aku mohon kepadamu, bukakanlah pintu hati Intan, agar Intan dapat menerima hambamu ini sebagai ibunya. Ya Allah, aku mohon kepadamu, kabulkanlah semua permintaanku, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Tumben Mbak, pagi-pagi udah bangun. Semalaman saya nggak bisa tidur, Ti. Hati ikut prihatin, Mbak. Tapi Hati nggak bisa bantu apa-apa, cuma doa. Nggak apa-apa. Halo, Pak Niko, gimana Pak? Alhamdulillah, berarti saya bisa langsung ke rumah sakit untuk menyelamatkan anak saya, Pak. Iya, terima kasih ya, Pak. Ini surat pernyataan yang harus Ibu tanda tangani. Silakan. Dengan ini gugatan Ibu Jenny telah selesai. Dan kita harus mengatur waktu untuk melaksanakan kesepakatan ini secepatnya. Tapi kan Intan masih di rumah sakit. Saya nggak tahu kapan dia bisa pulang. Sesuai dengan kesepakatan kita, begitu Intan pulang dari rumah sakit, Intan harus pulang ke rumah ibu kandungnya, Jenny. Saya tidak punya pilihan, Malin. Saya terpaksa melanggar janji kamu untuk menyerahkan Intan pada ibu kandungnya. Tapi saya janji, kalau Intan sembuh nanti, Intan harus kembali pada saya. Jen, bagaimana? Sudah ada kabar dari Miranti? Iya Bu, saya akan dites hari ini. Alhamdulillah. Sebenarnya ada apa sih? Apa hubungan kesehatan Intan dengan tesnya Ibu? Tan, insya Allah Ibu akan jadi donor kamu. Donor? Iya, Ibu akan melakukan apa saja untuk kamu sembuh. Ibu nggak mau kehilangan kamu, Tan. Kayaknya saya nggak butuh apa-apa deh dari Ibu. Mendingan Ibu keluar aja deh. Intan. Apa yang sudah kamu lakukan, Tan? Ibumu itu ingin menolong kamu. Saya nggak butuh bantuan dari dia. Lebih baik saya mati aja. Astagfirullahaladzim, jangan bicara sembarangan, Intan. Dengar, Umi. Umi dan ibumu menyayangi kamu. Kami berdua akan melakukan apapun untuk kesembuhan kamu. Ngomong kosong. Kalian berdua itu sama aja, tukang bohong. Tukang bohong bagaimana? Ibu dan Umi itu benci sama Papa. Makanya kalian berdua misahin saya dari Papa waktu kecil. Saya benci sama kalian berdua. Ya Allah. Jadi Intan juga benci pada Umi? Intan berpikir Umi memisahkan Intan dari Papa? Saya terlahir untuk balas dendam.
Sorry, Yo. Kemarin aku takut banget kalau Sasa kenapa-napa. Nggak apa-apa kok, Yo. Itu kan udah terlanjur. Lagi pula kalau kamu minta maaf sekarang juga udah nggak ada gunanya. Loh? Jadi kamu nggak maafin aku? Udah deh, lupain aja ya. Gini deh. Hari ini aku mau nebus kesalahan aku. Aku jemput jam 7:30. Emangnya kamu mau ajak aku kemana? Aku mau ajak kamu nonton film yang kemarin gak jadi kita tonton. Mau kan? Ya udah deh. Gue perlu bantuan buat ngegagalin acara mereka. Bi, gue mau minta tolong sama lu nih. Nah, tolong sama gue. Mas sahabat baru lu aja. Loh, kok lu gitu sih? Lu kan tetap jadi sahabat gue. Semua musuhnya Intan adalah musuh gue juga. Tapi gue bukan musuhnya Intan. Intan sendiri yang mutusin persahabatannya sama gue, bukan gue. Ah, udah deh. Denger ya, lu tuh gak ada sifat kesetiakawannya sama sekali. Si Intan lagi sakit parah, lu bukannya prihatin, lu malah ngianatin dia. Gak tahu diri lu. Brengsek! Siapa yang bisa nolongin gue? Saya kan sudah bilang, Bu, kalau Intan tuh benci sama Jenny. Kamu harus menasehati Intan supaya mau menerima bantuan donor dari ibunya. Berilah ia nasihat, Mir, supaya dia mau menerima. Dan juga Ibu. Maksud Ibu? Ibu kira Intan itu sudah berubah. Tapi ternyata tidak. Intan masih belum mau menerima ibu sebagai neneknya. Intan masih menyimpan dendam dan menyalahkan ibu atas kematian ayahnya. Nggak mungkin, Bu. Intan tuh sayang sama Ibu. Buktinya waktu Ibu sakit juga dia perhatian kan sama Ibu. Pikiran ibu juga seperti itu. Tapi ternyata ibu salah. Ibu mendengarnya langsung dari Intan sendiri. Nasihatilah dia. Ibu mohon, bicaralah pada Intan. Hanya kamu yang didengarkan Intan, Miranti. Hanya kamu yang bisa menasehati dia. Karena dia sangat sayang pada kamu. Hanya kamu yang dia sayangi. Sekarang Ibu baru sadarkan, hanya saya yang bisa membahagiakan Intan. Selamat sore, Pak. Dengan Pak Denny. Iya, Anda. Saya Mila, staf dari kantor pengacara Jihan dan Partner. Oh, jadi Anda yang mengirimkan surat gugatan cerai pada saya? Betul sekali. Dan kedatangan saya ke sini, saya ingin membicarakan gugatan itu dengan Bapak. Apa Bapak ada waktu? Silakan. Bapak mau pindahan? Sepertinya begitu. Rumah ini terlalu banyak menyimpan kenangan bersama istri saya dan anak saya. Saya mengerti, Pak. Perceraian itu memang hal yang menyakitkan. Tapi tetap saja, Bapak harus menghadapi semua itu dengan hati yang lapang. Apa yang mau Anda bicarakan pada saya? Begini, Pak.
Kalau saja Bapak mau menceraikan dan mengabulkan gugatan cerai dari Ibu Lili, maka kasus ini tidak perlu sampai ke pengadilan dan juga prosesnya bisa cepat. Dan Saya bersedia. maksud Bapak, Saya nggak mau merepotkan siapapun. bagus sekali kalau begitu, Pak. Jadi, sekarang Bapak hanya perlu menandatangani beberapa dokumen saja. Tapi dengan satu syarat. Syarat? Saya ingin hak asuh atas anak saya. Lili berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Tapi saya ingin anak saya tetap berada di bawah asuhan saya. Gimana hasilnya, Mbak? Hasilnya baru ketahuan besok, Ti. Bang Denny barusan telepon, dia minta bantuan saya, Mbak. Bantuan apa? Untuk mengasuh Deli. Apa? Ngasuh Deli? Menurut Bang Denny, setelah Bang Denny cerai sama Lili, Deli tetap dalam pengasuhannya, Mbak. Saya nggak ada jalan lain, Jen. Saya nggak bisa maksa Lili. Dan saya nggak mau mempersulit siapapun. Toh cerai juga atas kehendak dia, kan? Tapi, Den, itu sama saja memisahkan Lili dari anaknya. Deli juga anak saya, Jen. Dan saya rasa saya lebih mampu untuk membesarkannya. Kalau dalam membesarkan anak, bukan masalah biaya saja, Den. Kamu harus memikirkan masalah kasih sayang. Deli kan masih kecil. Apa kamu tega memisahkan Deli dari Lili? Kalau Lili tega memisahkan saya dengan Deli, kenapa saya nggak bisa melakukan hal yang sama? Astagfirullahaladzim, Den. Kamu melakukan ini bukan berarti kamu mau balas dendam sama Lili, kan? Tidak, Jen. Saya betul-betul sayang sama Deli. Dan saya yakin, Deli lebih baik saya yang membesarkannya. Kira-kira kamu tahu di mana Lili sekarang? Cuma pengacara yang tahu, Jen. Ya sudah kalau begitu. Assalamualaikum. Gue mesti dapetin Rio supaya gue bisa kasih lihat sama Intan bahwa gue lebih hebat daripada dia. Mumpung Intan lagi sakit dan gak bisa berbuat apa-apa. Ini kesempatan gue buat ngedapetin Rio. Gue mesti cari akal buat ngegagalin kencannya Rio sama Yola. Yola? Yola? Iya, Ma. Itu ada teman kamu di bawah, sayang. Kok datangnya cepet banget ya dia? Jangan-jangan dia udah gak sabar lagi pengen ketemu gue. Loh, Sasa? Yo, gue... Lo kenapa, Sa? Gue... Iya udah. Ya duduk yuk. Lo kenapa datang malam-malam kayak begini? Terus lo pakai nangis lagi? Gue nggak tahu harus cerita sama siapa lagi, Yol. Gue udah nggak punya teman dekat lagi. Sekarang teman dekat gue cuma Rio. Tapi dia kan cowok. Dia mana ngerti masalah gue. Kalau lo mau, lo bisa cerita sama gue kok, Sa. Bener, lo mau dengerin masalah gue? Yaudah, sekarang lo cerita apa masalah lo. Gue... Aduh, Sa. Halo Yol, ini baru aja gue pengen jalan. Sasa. Kenapa dia? Ya udahlah, lo bantuin aja dia dulu. Nontonnya kita tunda dulu ya. Oke, thanks ya. Tumben kamu ngajakin saya sarapan bareng. Ada apa, Jen?
Ada yang mau saya bicarakan dengan Bapak. Soal apa? Sebetulnya saya tidak mau membicarakan hal ini dengan Bapak. Saya sudah terlalu banyak merepotkan Bapak. Tapi saya tidak tahu harus berbicara sama siapa lagi, Pak. Jenny, saya selalu siap untuk membantu kamu. Itu sudah jadi komitmen saya. Kamu nggak perlu sungkan sama saya. Ini masalah rumah tangga Denny. Denny? Saya tidak mau melihat rumah tangga mereka hancur. Saya ingin mereka bersatu kembali, Pak. Tapi Lili bahkan tidak mau berbicara dengan saya. Apalagi mendengar nasihat dari saya. Maksud kamu? Saya ingin Bapak menemui Lili untuk menjelaskan semuanya, Pak. Bahwa di antara saya dan Denny itu tidak pernah ada apa-apa. Ya, tapi bagaimana caranya saya bisa meyakinkan Lili? Saya sendiri belum begitu kenal sama dia. Dengan cara tidak seharusnya saya membicarakan hal ini dengan Bapak. Saya ada akal, Jen. Di mana saya bisa menghubungi Lili? Melalui pengacaranya, Jiham dan partner, Pak. Ya. Ngapain sih kamu cerita soal masalah saya ke Niko, Jen? Lili tidak mau berbicara dengan saya. Jadi saya pikir Pak Niko adalah satu-satunya orang yang netral dan mau membantu saya, Den. Saya nggak butuh bantuan dia. Tapi kan saya minta bantuannya Pak Niko, bukan kamu. Jadi kamu nggak perlu merasa... Jen, saya keberatan dengan ikut campurnya Niko dalam masalah saya. Dan seharusnya kamu bilang dulu dong sama saya. Maafkan saya kalau saya salah, Den. Saya hanya berusaha membantu kamu. Karena saya merasa sayalah penyebab kenapa kamu berpisah dengan Lili. Jadi izinkan saya menebus kesalahan saya, Den, dengan mendamaikan kalian berdua. Jodoh itu kan takdir. Walaupun saya menikah dengan Lili. Tapi kalau saya tidak jodoh sama dia, ya kita harus pisah. Saya tahu, tapi... Ya udahlah, Jen. Sekarang kamu telepon Pak Niko. Dan kamu batalkan rencana kamu itu. Sebentar, Den. Halo? Pak Niko? Bagaimana, Pak? Bapak sudah menemui Lili. Iya, saya berusaha netral dan kelihatannya dia cukup bijaksana, Jen. Saya punya kabar baik buat Denny. Kabar apa, Pak? Lili mau menyerahkan anaknya untuk dibesarkan oleh Denny. Menyerahkan Deli. Tapi bagaimana dengan perceraiannya? Dia minta Denny untuk menyetujui gugatan cerainya, Jen. Berarti Lili tidak mau... Iya, Jen. Kelihatannya keputusannya sudah pasti. Tapi paling tidak, Denny akan mendapatkan anaknya kembali, kan? Baik, terima kasih, Pak, sebelumnya. Ada apa, Jen? Sore ini setelah kamu menandatangani surat perceraian kamu akan mendapatkan Deli. Aneh. Saya nggak nyangka kalau Lili bakal membiarkan Deli untuk diberikan pada saya gitu aja. Saya pikir Lili akan mempertahankan Deli. Saya juga heran, Den. Tapi saya yakin kalau Lili punya alasan yang kuat untuk melakukannya. Makasih aja. Seharusnya saya berterima kasih sama kamu. Pak Niko yang melakukan ini, Den, bukan saya. Jadi kamu lebih baik berterima kasih sama Pak Niko. Makasih ya. Paling nggak, saya masih punya Deli. Yol. Tadi malam Sasa curhat apa sih sama kamu? Sasa sakit kanker otak, yo. Kanker otak? Iya. Katanya itu udah stadium akhir. Itu udah parah banget, yo. Dan katanya dia, umur dia udah gak lama lagi. Sa, gue turut prihatin ya.
Yola pasti cerita ya sama lo. Lagi pula, seharusnya lo cerita juga sama gue. Gue nggak mau lo jadi kasihan sama gue. Gue nggak mau dikasihanin. Sekarang lo berobat di mana, Sa? Gue dengar kanker harus kemoterapi ya? Enggak. Gue cuma bisa pasrah. Gue nggak mau pusing sama soal kemoterapi. Toh dokter bilang itu semua nggak ngejamin soal kesembuhan gue. Kanker gue udah sampai stadium akhir, yo. Sekarang gue cuma mau nikmatin sisa hidup gue yang tinggal sebentar lagi. Gue cuma pengen bahagia. Sa, sampai kapanpun gue tetap sahabat lo kok. Jadi lo kalau ada apa-apa lo hubungin gue ya. Gue pengen lo sembuh dari kanker otak lo. Rio sekarang jatuh kasihan sama gue. Dia nggak bakalan tega untuk nolak permintaan gue. Nggak, gue nggak percaya. Itu semua nggak mungkin. Tapi Tan, dia kayaknya serius banget deh. Lu tuh kayak nggak kenal Sasa aja sih. Dia kan muka tipu. Kemarin-kemarin dia belaga jadi sahabat kita. Sekarang dia ngefitnah kita balik. Iya, bener juga sih. Kira-kira apa yang dilakuin Sasa ya? Selamat sore, Intan. Sore, Dok. Selamat ya. Selamat buat apa, Dok? Kami sudah menemukan donor untuk mengatasi masalah kanker kamu. Hah? Tan, lu kena kanker? Beneran, yo? Gue bingung deh. Kenapa semuanya kena kanker ya? Sasa kena kanker otak. Dari mana aja lo? Intan kena penyakit kanker juga. Kanker apaan? Kanker tulang belakang, kanker sumsum. Tapi gue yakin, si Sasa tuh cuma niru-niru penyakitnya Intan doang. Pasti lu dibohongin. Lo kali yang dibohongin. Ya elah, yo. Beneran. Tadi gue denger dari mulut dokternya sendiri. Serius lo? Swear, yo, swear. Lu bayangin aja deh, si Intan punya penyakit malah dirahasiain. Si Sasa malah disebarin ke orang-orang. Iya juga ya. Alhamdulillah. Artinya saya bisa menyelamatkan anak saya, Dok. Iya, tapi risiko masih tetap ada. Dan kesembuhan bukanlah jaminan. Saya harap Ibu bisa mengerti. Saya mengerti, Dok. Tolong diusahakan. Malam ini Ibu tidur di rumah sakit ya. Untuk persiapan transplantasi besok. Malam ini, Dok. Ya. Kok mendadak banget sih, Mbak? Yaudah deh, ntar Hati langsung bawain sekarang. Ya. Baju ini mau operasi besar. Bang Denny harus tahu nih. Intan akan dioperasi hari ini. Iya, Bu. Tadi dokternya telepon saya. Ibu siap-siap ya, operasi dimulai jam 9 soalnya. Ibu ganti baju sebentar ya. Iya, Miranti tunggu ya. Ya Allah, hamba mohon padamu, lancarkanlah operasinya, selamatkanlah Intan dan Jenny. Jen, apa kamu betul-betul tidak menganggap saya sebagai keluarga kamu lagi, Jen? Saya sengaja tidak mau ngasih tahu kamu tentang operasi saya. Soalnya saya nggak mau nambah beban pikiran kamu, Den. Apalagi dengan perceraian kamu dengan Lili. Saya tahu. Apalagi sekarang kamu sudah punya Niko. Tapi bukan berarti hubungan kita putus gitu aja dong, Jen. Ya enggak dong, Den. Jen, kamu sudah siap? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Intan tenang ya. Mama tunggu di luar.
Maaf ya Bu, 3 menit lagi kita akan operasi. Oh, iya. Baik. Hati-hati ya, Dok. Intan juga sudah di dalam. Mudah-mudahan semuanya lancar. Saya juga belum sempat mengucapkan terima kasih sama kamu atas usaha kamu menolong saya. Nggak apa-apa. Itu semua permintaannya Jenny, dan apapun permintaan Jenny akan berusaha saya penuhi. Kamu sudah menandatangani surat cerai itu? Iya, kemarin sore. Dan rencananya sore ini saya akan menjemput anak saya di kantor pengacara. Lili menolak untuk ketemu dengan saya. Saya ikut prihatin atas penyakit yang diderita istri kamu, Den. Penyakit? Penyakit apa? Apa kamu nggak tahu kalau umurnya Lili itu tinggal 6 bulan lagi? Apa? Itu makanya dia mau menyerahkan anaknya sama kamu. Karena dia tahu umurnya nggak akan lama lagi. Lili menderita penyakit kanker rahim stadium 4. Kamu betul-betul nggak tahu soal ini. Suster, bagaimana keadaan cucu saya Intan, Suster? Sabar, Bu. Operasi belum selesai, ada sedikit komplikasi. Permisi, Bu. Komplikasi? Mir. Tenang, Bu. Tenang.